Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, terima kasih Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan kita hidup, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat beribadah pada hari ini. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada hari ini kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama saudara-saudara seiman. Kami mau menikmati waktu ini bersama Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kami mau memberi hati kami untuk kami tujukan hanya kepadamu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Katakan kepada kanan kiri kita dari jauh, ya, karena masih social distancing. Tuhan Yesus baik loh. Gitu. Ya, Tuhan Yesus baik. Mari kita akan angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kaum bapak menyanyikan tiada berkesudahan. Sekarang kaum ibu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari serukan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari katakan dari hati kita, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau
jemaat yang memuji. Ku rindukan, ku rindukan. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus. Haleluya. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindukan kehadiran-Mu di tengah kami. Mari Roh Kudus, berkaryalah atas hidup seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Penuhi kami semua agar kami hidup di dalam kehendak Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Engkau melawat kami semua Tuhan. Saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk bulan Desember, hampir habis ya. Sugeng rawuh Bapak Ibu Sunu bergabung bersama-sama kita, puji nama Tuhan. Salam juga Bapak Ibu yang bersama-sama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Ya, kita patut mengucap syukur karena Tuhan pelihara, lindungi. Bukan hanya itu, lebih dari itu, karena Tuhan sudah melepaskan kita, memindahkan kita ya. Hari-hari ini kita belajar dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa saudara dan saya ini sudah ada dalam linknya Tuhan ya. Dipindah dari lumpur dosa, dari linknya dosa, pindah masuk dalam lingkaran Allah, puji nama Tuhan. Dan tujuan Tuhan memindahkan kita supaya kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan ya. Dan endingnya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi saudaraku, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan atau harapkan sebagai sandaran hidup ya, tetapi Tuhan, itulah ending pengharapan kita. Jadi jangan terkecoh dengan situasi keadaan yang ada di dalam dunia, entah itu menyenangkan atau menyedihkan, tetapi pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kita lewati saja ya. Jangan terpukau, jangan terpikat, juga jangan putus asa. Haleluya, puji Tuhan. Nah,
Mari kita akan baca satu ayat dan firman Tuhan pada pagi hari ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Kapan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan? Haleluya. Baik, kita akan baca dari Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Sudah menemukan? Kalau belum bisa membaca di depan. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Ini ayat terakhir dari pasal 23. Pernyataan Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudaraku, siapa yang gak seneng ya kalau dalam hidup kita ini selalu kita merasakan semua keadaan itu kebajikan dan kemurahan Tuhan. Siapa yang gak seneng? Nah, tentu kita baca ayat-ayat sebelumnya, kenapa Daud bisa menyampaikan atau menyatakan hal ini ya. Di ayat yang pertama, Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kapan kita merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita senantiasa? Kapan? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Lah kapan kita berada menjadi dombanya Tuhan? Minggu-minggu lalu sudah saya sampaikan, bisa dibuka kembali Mbak Anggi tentang lingkaran hitam dan Tuhan pindahkan kita dalam lingkarannya Tuhan ya. Setiap orang yang terlahir dalam dunia ini semua ada dalam lumpur dosa. Karena Adam membuat seluruh orang yang lahir dalam dunia ini berada di bawah kuasa dosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengambil, melepaskan kita, mengangkat kita, dan itu bukan kekuatan kita. Bukan hasil usahamu, ya. Tetapi itu kemurahan Allah, anugerah Allah memindahkan kita dalam lingkaran di mana suasana damai sejahtera, penuh kebajikan dan kemurahan Allah, bahkan berkat yang melimpah. Loh itu loh, Tuhan mau pindahkan kita dengan cara apa? Kita pindah sendiri gak bisa. Tapi oleh kematian Tuhan, Tuhan memindahkan kita dengan syarat apa? Iman. Percaya, ya, percaya kepada Tuhan yang sudah mati. Dengan demikian Tuhan memindahkan kita dalam lingkarannya Allah. Ya, kok beda? Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan sudah membawa kita di lingkaran di mana penuh dengan berkat dan kebajikan Tuhan. Dan ini yang harus kita rasakan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa di dalam lingkaran Allah, tujuan Tuhan membawa kita masuk dalam lingkaran Allah, ya, supaya kita bisa hidup menurut. Di situ ada peraturan, minggu lalu sudah saya sampaikan. Ada peraturan Allah, ada nasihat-nasihat, ya. Nah, disinilah Tuhan membawa kita, Tuhan menjadikan kita dombanya Tuhan. Dan Tuhan menjadi gembala kita. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan pindahkan kita dalam lingkaran Tuhan, di mana ada tuntunan, ada bimbingan, ada gembala yang nuntun berada di sini. Nah, kalau sudah dipindah di sini, kemudian kita nggak mau dengar,
nggak mau nurut pimpinan gembala, ya penderitaan yang kita alami ya. Kita sudah dibersihkan, pindah di lingkaran ini, lingkaran yang putih penuh berkat Allah ya. Di situ ada petunjuk. Makanya Daud berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo jujur, Bapak Ibu pernah kekurangan? Pernah kan? Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan gembala, kekurangan yang sedang ada di depan mata kita itu bukan masalah bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Seringkali manusia mengkhawatirkan dengan apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan mau supaya kita beriman ya. Percaya kalau Tuhan gembala, tidak mungkin Tuhan menuntun kita ke tempat-tempat yang membinasakan, tempat-tempat yang kering, kerontang, enggak. Karena melewati segala macam persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau supaya kita melihat kuasa Allah ya. Puji Tuhan. Ya, sekarang apa yang Tuhan sediakan ketika kita ada di lingkarannya Tuhan, kita berada dalam lingkungan Tuhan. Kalau minggu lalu sudah saya sampaikan, ada petunjuk di sana, ada nasihat di sana, jangan keluar dari sana ya. Ada 10 hukum yang Tuhan sudah berikan. Nah, jangan keluar dari ketetapan itu. Maka kita akan merasakan apa sih yang Tuhan sediakan. Sampai Daud berkata, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku seumur hidup, seumur hidup. Kalau Bapak Ibu melihat atau membaca, merenungkan sejarahnya Daud, apa itu yang dialami oleh Daud? Daud gak pernah dikejar-kejar musuh, Daud gak pernah kekurangan, pernah. Tapi ini yang menjadi iman Daud. Sekalipun menghadapi kekurangan, menghadapi dikejar musuh, menghadapi masalah, diberontak oleh anaknya, tapi Daud merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Masalah boleh datang, karena masalah itu adalah sarana agar kita melihat pertolongan Tuhan. Itu Daud ya. Jadi masalah boleh ada, tapi dari situ dia bisa melihat, oh Tuhan melepaskan aku, Tuhan menolong aku, Tuhan membuka jalan bagi persoalanku. Dan akhirnya pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan kita rasakan lebih banyak ya. Kalau orang dalam masalah kemudian putus asa, meninggalkan Tuhan, sudah enggak mau cari Tuhan, enggak mau dekat dengan Tuhan, makin kita enggak melihat pertolongan Allah ya. Masalah itu boleh ada ya, tetapi itu sarana supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Ya, kita melihat apa sih yang Tuhan sediakan ketika Tuhan pindahkan kita dalam lingkarannya Tuhan. Yang pertama Mazmur pasal 23 ayat 1-3, silakan. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Ini loh yang ada saudara ya. Kalau Tuhan jadi gembala kita, kita ada dalam lingkaran Tuhan. Tuhan sudah pindahkan kita. Ini yang disediakan Tuhan ya. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Bukan padang rumput kering, tapi hijau, seger ya. Terus ada bimbingan. Jadi saudaraku, ketika kita ada di lingkarannya Tuhan, ini yang Tuhan sediakan. Kita tidak kekurangan. Ada seorang anak muda sudah percaya Tuhan dari kecil sampai besar, saudaraku, tapi dia hidupnya gak benar. Kemudian saya tanya, kamu kok seperti itu, gimana sih? Karena saya ini kalau gak bohong gak akan bisa hidup. Saya kaget, kalau kamu punya moto seperti itu, selamanya kamu hidup seperti itu.
Tapi kalau kamu beriman pada Tuhan, Tuhan pelihara kamu. Dan kamu harus punya moto, aku harus hidup benar karena Tuhan memeliharaku. Aku enggak mau hidup yang tidak benar. Dan kamu akan melihat pernyataan pertolongan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita ada di lingkaran Tuhan, enggak mungkin Allah membiarkan kita kelaparan. Pernah kelaparan bisa jadi, tapi enggak pernah mungkin meninggal karena kelaparan. Lazarus orang yang miskin, yang hidup di depan orang, rumah orang kaya. Ada satu pandangan yang kontradiktif, sangat berbeda. Satu kaya penuh kemuliaan, makanan berlimpah-limpah di meja. Sementara di depan rumah orang itu, Lazarus yang miskin, hanya makan sisa-sisa. Tapi kita tidak membaca bahwa Lazarus mengeluh. Kita tidak membaca bahwa Lazarus bersungut-sungut. Dan akhirnya ketika kedua orang itu mati, Lazarus punya posisi yang tinggi. Jadi saudaraku, kekurangan dalam kehidupan pribadi manusia itu relatif. Ada orang kalau enggak punya mobil merasa, aduh aku enggak punya mobil. Ada orang punya sepeda saja sudah bersyukur. Jadi relatif. Sebab itu Tuhan bilang apa? Bersyukurlah senantiasa. Ya, segala keadaan yang kita alami bersyukur. Karena kita tahu Tuhan Gembala yang tidak pernah membuat kita kekurangan. Haleluya. Ini yang disediakan Allah. Jadi kalau kita keluar dari linknya Allah, kita menjauh dari Tuhan, itu satu tindakan yang tidak bijak. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya? Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amen. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Dahsyat ya. Tuhan bukan akan mencukupi kebutuhan kita, tapi Dia menyertai ya. Bagaikan seorang ibu yang menggandeng anaknya. Seorang ibu yang berjalan dengan anaknya yang masih kecil, tidak akan pernah dilepaskan tangannya, dipegang erat, takut mbok nyelonong, ya ada kendaraan bisa bahaya, dipegang erat, bahkan sekali-kali mungkin digendong saat anak itu lelah, capek. Dan ini loh Tuhan kita yang Tuhan sediakan, penyertaannya, perlindungannya atas kita. Makanya jangan kesusu marah. Orang Israel dituntun Tuhan melewati masa-masa yang sukar, mereka bersungut-sungut. Kita ini mau apa di sini? Lebih baik kita di Mesir katanya. Ya, kesusu bersungut-sungut. Dan Tuhan memberikan roti yang tidak mereka tanam, yang tidak mereka usahakan, turun dari langit. Pemeliharaan Tuhan luar biasa sebetulnya. Tapi ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan marah. Ya, jadi saudaraku, tinggallah tetap di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Dan kalau kita tinggal di situ, mendengar suaranya, mentaati perintahnya, hidup dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan, gak akan pernah kekurangan. Mari kita ingat, ketika awal Tuhan mau menciptakan manusia, apa dulu yang diciptakan? Fasilitasnya. Diciptakan Tuhan dulu. Tuhan tidak langsung menciptakan manusia tanpa fasilitas. Tapi Tuhan ciptakan langit dan bumi, ikan-ikan di laut, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan Taman Eden disiapkan. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Segala fasilitas sudah tersedia. Jadi jangan takut Bapak Ibu ketika kita mau ikut Tuhan.
ikuti peraturannya walaupun peraturan itu menyusahkan daging kita. Tapi ketika kita taat, kita akan melihat kebajikan, kemurahan Allah. Kita akan menyaksikan seumur hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang disediakan Tuhan. Bukan hanya kebutuhan tubuh, tapi penyertaan yang memberikan kita perlindungan, rasa aman. Ya, bahkan Daud mengatakan, aku enggak takut bahaya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Pernah juga Tuhan menuntun Daud melewati lembah yang kelam. Tapi apa yang dikatakan Daud? Aku enggak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Seringkali kita mengalami keadaan-keadaan yang menyusahkan, menyesakkan. Tapi mari kita pandang Tuhan, di tempat ini pun aku punya damai sejahtera. Makanya ketika ada orang minta didoakan, kirim fotonya, ini loh kondisinya seperti ini. Saya cuma sampaikan pesan, jangan takut. Karena di tempat seperti itu pun Tuhan ada. Dan saya mohon Tuhan limpahi damai sejahtera-Mu bagi pribadi orang ini, supaya tidak takut dan yakin Tuhan ada menyertai. Haleluya. Ini yang Tuhan sediakan. Jadi saudaraku, ini yang seringkali dibutuhkan oleh manusia, ya, sampai kadang-kadang takut kekurangan, keluar dari lingkaran Tuhan, mencari usaha sendiri, ya. Takut sakit, takut mati, ya. Nah, mereka berusaha. Tapi Tuhan mau, jangan takut, karena Tuhan yang menyertai. Apalagi seindahnya kita ada dalam lingkaran Tuhan. Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya. Ayat 24. Ayat 25 ditambah. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya, ini kisah tentang anak sulung dan anak bungsu, ya. Lukas 15 ayat 24 dan 25. Nah, ketika anak yang bungsu yang telah terhilang itu kembali, nah anak sulung ini melihat ada apa sih ini, ya. Ketika kembali dipestakan sama bapaknya, disembelihkan lembu, diberi baju, ya, pokoknya dipulihkan, ya, dipulihkan keadaan yang porak-poranda, baik kemiskinan atau baju yang lusuh dan kotor diganti semua, kemudian dibuat pesta. Nah, kita melihat ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang, perhatikan, berada di ladang sementara di rumah ada pesta. Dan ketika dia pulang, dekat rumah ia mendengar bunyi-bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi saudaraku, yang saya mau katakan saat ini, anak sulung ini sedang bekerja di ladangnya bapaknya, karena dia tinggal bersama bapaknya. Dia ada dalam lingkaran bapaknya. Dia tidak keluar dari rumah bapaknya, tapi dia ada dalam rumah bapaknya. Dan ketika dia ada di rumah bapaknya, dia tidak tinggal diam. Dia merasa ladang-ladang itu saya juga punya tanggung jawab. Dan anak sulung ini bekerja di ladangnya bapaknya. Satu kesempatan yang indah ketika kita ada di lingkarannya Tuhan. Kita sudah dipindah dari lumpur dosa, disucikan, dikuduskan, masuk dalam lingkarannya Tuhan. Di sana kita punya kesempatan bekerja bersama dengan Tuhan. Ini yang seringkali tidak ada dalam mindset kita.
Bahkan kita merasa kalau aku terlibat dalam pelayanan ini beban berat. Padahal ini sebuah kesempatan yang indah, kesempatan yang berharga. Haleluya. Kalau ada orang diterima ya, masuk dalam satu perusahaan besar ya, dalam satu perusahaan yang bergengsi, wah itu membanggakan, ya kan? Membanggakan, mungkin seleksinya berulang-ulang, tapi ketika masuk lolos diterima dalam perusahaan yang bergengsi, pasti dia bersukacita. Aku bisa kerja di sini dengan orang terkaya di Indonesia misalnya, pasti pamer. Nah sekarang kerja bersama Tuhan, bukan cuma kaya, pemilik seluruh dunia ini. Haleluya. Ada penderitaan di sana? Tentu ada. Ya, Musa dipakai oleh Tuhan untuk berbicara memimpin umatnya. Ada penderitaan bagi Musa? Banyak. Diserang oleh orang-orang Israel banyak seringkali. Ya. Nah saudaraku, ketika kita ada dalam lingkaran Tuhan, bisakah kita juga bekerja bersama Tuhan, melihat ladang yang harus dikerjakan? Ya, ini anak sulung pulang dari ladang, sementara adiknya dipestakan. Satu keadaan yang membuat, aduh aku wis capek-capek kerja, saya enggak pernah dipestakan, ini adikku. Orang memberitahu, dia bertanya, ada apa sih ini di rumahku? Dan saya merenungkan, aneh juga ya, seorang kakak tidak diajak pesta, di mana itu ada pesta untuk adiknya. Dia dibiarkan bekerja di ladang oleh bapaknya, tidak diundang, ayo nak balik nak, iki loh ada pesta di rumah, enggak, tapi dibiarkan kerja di ladang. Dan ketika dia pulang, dia merasa ada apa ini? Dan itu membuat hatinya iri sama adiknya ya. Kenapa saudaraku Tuhan bapaknya membiarkan seperti itu? Karena dia anak yang sudah seringkali menikmati berkat bapak di dalam rumahnya. Ini anak yang terhilang datang, ini belum pernah merasakan, kemudian dipestakan. Jadi saudaraku, kita melihat kalau saudara dan saya berada di lingkaran Tuhan, kesempatan untuk melayani ladangnya Tuhan. Apa sih ladangnya Tuhan itu? Jiwa-jiwa. Itu ladangnya Tuhan. Saudara boleh bekerja apapun dalam dunia ini. Mungkin sebagai direktur, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai apapun. Tapi mari di sana yang Tuhan tempatkan kita, pandang ada jiwa-jiwa di sana. Ada jiwa-jiwa di tengah-tengah keluargamu yang belum diselamatkan. Bisakah kita bekerja bersama Bapa untuk menyelamatkan jiwa? Ini satu tugas pekerjaan yang mulia, yang banyak dihindari orang. Tapi sesungguhnya ini adalah kesempatan yang berharga. Jangan keluar ya, jangan keluar. Puji nama Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan tunjukkan ketika kita berada di lingkaran Tuhan. Jangan sampai kita sudah ada di lingkaran Tuhan tapi berdiam diri, gak melakukan sesuatu, hanya ingin menikmati berkat Allah. Tapi ketika kita ada di lingkaran Tuhan, Tuhan ubahkan. Mata kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kaki kita bisa melangkah seturut dengan langkahnya Tuhan. Haleluya. Tangan kita bisa bekerja, telinga kita bisa mendengar apa yang Tuhan dengar, bahkan pikiran kita seturut dengan pikiran Tuhan. Selanjutnya, apa yang ada dalam lingkaran Tuhan ya? Kebutuhan terpenuhi, penyertaan dan perlindungannya ada, kita bisa bekerja sama dengan Allah. Dan selanjutnya, Lukas 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Anak bungsu yang terhilang ini, saudaraku, ketika mereka dalam kondisi titik yang paling rendah,
makan gak bisa, uang sudah habis, bahkan dia menjadi seorang hamba, ya, lebih tinggi nilainya daripada babi, ya, babi itu lebih tinggi nilainya daripada dia, karena babi bisa makan, dia gak bisa makan. Dan saat itu dia ingat, orang yang bekerja menjadi upahan, orang upahan di rumah bapakku mereka makan kenyang. Tapi aku anaknya, kok aku hidup dalam kelaparan, dalam kemiskinan, ya salahmu dewe. Kenapa? Keluar dari rumah bapak. Di mana rumah bapak itu ada pemeliharaan, tentu ada martabat. Seorang anak dan seorang hamba beda. Dia punya martabat anak bapak, bukan hamba. Tapi ketika dia berada keluar, dia cuma ingin berkatnya bapak, sementara bapaknya ditinggalkan. Maka dia merasakan ini, hanya menikmati berkat bapak itu sementara, batas waktu yang pendek. Apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Apa yang saudara cari dalam dunia ini? Aku datang kepada Tuhan supaya aku tercukupi. Itu so pasti. Aku datang kepada Tuhan supaya persoalanku dilenyapkan. Itu Tuhan sanggup. Tapi bukan itu saja yang kita cari, karena Tuhan menyediakan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Bukan hanya kebutuhan hidup, persoalan hidup. Tapi ini loh, hidup yang berkelimpahan, bahkan hidup yang berujung pada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan anak bungsu ini merasa, aku di sini gak punya makanan, tapi orang-orang upahan bapakku mereka makan dengan kenyang. Jadi saudaraku, ketika kita tinggal dalam lingkaran Allah, kita menikmati berkatnya Allah. Jangan keluar, tinggal di sana. Haleluya. Maka kita akan menikmati berkat. Tapi ketika kita keluar, kita gak akan menikmati bahkan penderitaan, kesusahan. Haleluya. Bertahanlah saudaraku. Kita sudah bisa melewati masa pandemi, ya. Mungkin ada yang gagal, gugur dalam pandemi. Itu pun ada rencana Allah di dalamnya, dan kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Sebab itu tinggal dalam lingkaran Tuhan, karena di sana ada pemeliharaan. Haleluya, kecukupan. Kalau anak ini ingat, oh di rumah bapakku ada makanan banyak. Apa yang dia lakukan? Kalau anak ini bergelayut dengan gengsi, enggak, bagaimanapun aku sudah keluar dari rumah bapak, aku enggak akan kembali. Kalau itu yang ada di pikiran anak bungsu ini, dia tidak akan merasakan pemulihan. Tapi ketika dia sadar, aku akan bangkit, aku akan pulang, dan aku akan minta ampun kepada bapak, itu mungkin harus menyayat rasa malunya, ya. Dia bisa membayangkan kalau bapaknya itu kejam, apa yang kamu rasakan? Enak toh? Kalau kamu keluar dari aku, kamu jauh dari aku. Bisa jadi kan bapaknya bilang begitu, atau mungkin saudaranya bilang begitu, gak wurungi balik. Bisa jadi kan? Tapi anak ini mengesampingkan, biar aku dimarahi bapak, aku dipermalukan oleh kakak, gak masalah. Yang penting aku datang menyatakan ini loh, aku yang sudah keliru, aku yang sudah dosa, bangkit. Kemudian di sana bapak itu memulihkan. Jadi saudaraku, ketika saudara sudah jauh dari Tuhan, jangan gengsi untuk datang mendekat kepada Allah. Tapi baliklah, karena Tuhan mengedangkan tangannya ingin merangkul saudara,
Ketika saudara dan saya menyadari segala kelemahan dan kekeliruan kita, Dia akan hapus segala dosa kita. Dia melenyapkannya. Bahkan Tuhan bilang, aku melupakan. Aku membuang dosamu jauh seperti dari barat ke laut, dari barat ke timur, sampai ke ujung tubir laut. Aku melupakan. Jadi saudaraku, ketika saudara sudah lama tidak ke gereja, mengundurkan diri, jangan saudara gengsi untuk datang atau malu. Aku sudah lama tidak datang, malu sama teman-teman, malu sama Tuhan. Apakah dengan malu itu bisa menolong? Enggak. Justru kita harus berani menyatakan, iya, aku orang yang sudah undur, aku mau datang. Dan dengan demikian, saudaraku, Tuhan memberi pemulihan. Jadi mari kita sadar bahwa di dalam lingkaran Tuhan, Tuhan itu menyediakan segala apa yang kita perlukan. Kita bisa makan kenyang, dan jangan pernah untuk merasa malu datang kepada Tuhan. Tapi datanglah segera, jangan ditunda. Dan saat itu Tuhan akan memberi pemulihan kepada kita. Puji nama Tuhan. Itu yang disediakan Tuhan, ya. Kebutuhan hidup, pertolongan dalam segala persoalan, dan juga kita bisa bekerja sama dengan Allah. Bahkan saudaraku, kita bisa melihat orang-orang yang ada dalam lingkaran Tuhan, hidup bersama Tuhan, terpelihara. Kita bisa menikmati berkatnya Tuhan kalau kita tinggal satu rumah dengan Bapa itu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya ada yang lebih dahsyat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Lukas 15 ayat 31. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Ayat 31, sebelum ayat 31, anak sulung ini dia berkata, aku ini kerja tiap hari di ladang, kok aku gak pernah dipestakan. Ini anak yang murtad sama bapaknya. Kok malah pulang-pulang gak membawa hasil, kok malah dipestakan. Loh aku ini loh Pak, kerja tiap hari, saya pulang pergi ke ladang, Bapak juga lihat sendiri, kok aku gak pernah dipestakan. Apa jawab bapak itu? Nak, kowe iki, kamu ini selalu bersama-sama dengan Bapak. Kamu menikmati apa yang disediakan Bapak. Dan lebih lagi dia katakan, segala kepunyaanku, kata bapaknya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bisakah kita bisa menangkap ini, saudaraku? Bisakah kita merenungkan segala kepunyaan Bapa itu kepunyaan kita? Apa kepunyaan Bapa? Seluruh bumi ini loh. Jadi kekayaan, kemegahan yang ada di dunia ini milik Bapa. Haleluya. Saudara nggak perlu menuntut aku harus tampil dengan tas yang branded, dengan baju yang mahal, supaya aku mulia di pandangan orang, beda dengan yang lain. Aku dikagumi, aku dimuliakan. Itu kemuliaan dunia yang tidak ada apa-apanya. Sekalipun saudara dan saya hidup sederhana, pakai baju yang murahan tapi bersih dan rapi, yang menjadikan saudara dan saya mulia adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ketika kita ada dalam rumah Bapa, orang melihat, itu anaknya sopo? Orang melihat, oh itu loh, orang itu loh, anaknya orang kaya. Anaknya Bapak itu. Saudara dan saya anaknya Tuhan, anaknya Bapak. Mari kita tampilkan Bapak
dalam hidup kita. Orang lain tidak kenal kita nggak masalah, tapi orang lain harus kenal Bapa, harus kenal Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Mungkin orang berkata itu orang Kristen. Itu kita harus bangga. Walaupun orang melihat kita hidup sederhana, nggak masalah. Tapi itu sebuah kemuliaan yang akan membawa kita sampai pada kekekalan. Segala kepunyaanku itu akan menjadi kepunyaanmu. Apa yang kita khawatirkan? Makanya Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Haleluya. Burung di udara gak pernah nyimpen, punya padi berlumbung-lumbung ya. Burung di udara gak pernah itu, mikir itu. Tapi tiap hari dipelihara. Bahkan tidak ada seekor pun yang jatuh tanpa pengetahuan Bapa. Dan Tuhan bilang, selai rambut pun tidak akan pernah gugur tanpa pengetahuan Bapa. Rambut ini loh. Sebegitu detailnya Tuhan memelihara kita. Ini yang disediakan Allah. Ketika Allah memindahkan kita, Allah mengasihi manusia. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sebuah pertanyaan, sekarang saat ini saudara dan saya ada di mana? Ada di lingkarannya Tuhan? Atau kita keluar, bahkan balik dalam lingkaran yang hitam tadi? Kalau saudara merasa berada di lingkaran hitam, bilang seperti anak bungsu, aku akan bangkit, aku akan datang kepada Bapa, aku akan minta ampun. Saudara akan dipulihkan, menjadi baru, menjadi mulia, dipakai jubah yang baru, kasut yang baru, cincin, dimeteraikan, ini anakku. Asal jangan keterusan tinggal di lembah yang hitam, tapi bangkit, balik, cari Tuhan. Dia akan memulihkan saudara, dan di sana kita akan menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Mari kita akan tetap tinggal dalam lingkungan rumah Bapa, di mana di sana ada hadirat Tuhan yang sanggup memberi pemulihan dalam hidup kita. Jangan keluar. Jangan saudara abaikan waktu-waktu atau kesempatan menyembah Tuhan. Ya. Waktu doa mungkin banyak ya. Pagi hari, selamat pagi Tuhan, mau makan, terima kasih Tuhan, ya. Waktu doa banyak, tapi adakah kita punya waktu menyembah? Yang berkomunikasi dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan, atau memberikan penyembahan, meninggikan Tuhan. Punyakah kita waktu penyembahan kepada Tuhan? Berikan waktumu. Kita ada dalam rumah Bapa. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan Bapa. Ada kan dalam satu rumah, tinggal dalam satu rumah, tapi enggak bertegur sapa. Pernah itu kan, saudara antar saudara, mungkin menantu dengan mertua, ya, mungkin anak dengan orang tua, bisa jadi, tapi enggak buat saudara dan saya. Kita ada dalam di rumah Bapa. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan komunikasi dengan Bapa. Ya, kesibukan boleh ada, tapi kita bisa memanage waktu kita supaya penyembahan kita boleh tetap kita miliki. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan satu lagu. Saat terindah di hadirat-Mu. Benar-benar ini saat yang indah. Karena di situ kita bisa merasakan pemulihan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah, haleluya, ada padamu.
Tuhan akan pulihkan saudara. Dipulihkan dan dibarui, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan dengan sungguh sebagai pernyataan, saat yang paling indah aku ada di hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ya, kami datang Tuhan. Ku dipulihkan. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita bahagia dalam lingkaran yang Tuhan sudah taruh? Atau bahkan kita kecewa karena kita tidak lagi bisa berbuat semena-mena seturut keinginan kita. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup saudara. Tuhan mau supaya kita menikmati kebajikan, kemurahan, bahkan kita menyaksikan keindahan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu tinggallah di mana Tuhan sudah pindahkan kita, keluar dari lumpur dosa. Dan mari kita terus membina, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Jangan kehilangan kesempatan keluar dari hadirat Tuhan. Ini kesempatan untuk kita bisa menikmati berkat yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Menyembah kepada Tuhan sambil katakan segala kerinduanmu, aku mau dekat. Tidak ada lain yang aku rindukan Tuhan. Aku mau tinggal di hadirat-Mu. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita gagal untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi saat ini datang, maka Dia akan merangkulmu. Seperti Bapa itu merangkul anak yang terhilang, tak peduli seberapa kotornya. Dan Tuhan memulihkan, membarui. Kita tinggal lagi dalam sukacita Allah. Haleluya. Saat terindah, katakan dengan mulutmu, di hadirat, sampai keluar suara bisa kita dengarkan. Berkat melimpah, kami mau menikmati berkat-Mu Tuhan. Ada padamu. Saudara dipulihkan dan dibarui. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Barui umat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita saat terindah. Saat terindah di
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kami mengimani janji-Mu Tuhan, bahwa di dalam hadirat-Mu tersedia segala kebajikan dan kemurahan. Bahkan di dalam bait-Mu kami boleh merasakan hadirat-Mu ada, memulihkan, membarui setiap kami. Kami mohon Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu tercurah pada setiap pribadi yang mendengarkan pada pagi hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan barui, Tuhan bawa kami dalam sukacita Allah yang besar, sehingga kami tidak lagi, oh Tuhan, terpikat dengan keadaan dunia ini, tapi kami boleh tinggal dan merasakan apa yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur, tanamkan firman-Mu dalam setiap telinga yang sudah mendengarkan. Bahkan Tuhan, kami pulang, kami boleh dibarui pikiran kami boleh dibarui iman kami, diteguhkan iman kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membuat kami kekurangan, tidak pernah membuat kami terperosok, tapi Engkau mengangkat kami, menolong kami. Mari Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada setiap saat untuk memberi pertolongan dan perlindungan bagi kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami datang kepadamu buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan, melawat dan memberkati mereka, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Jumat Tuhan yang terkena stroke. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup, bahkan Engkau memberi kesempatan untuk bisa lebih baik lagi dalam pengiringannya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati anak Tata, Engkau memberkati anak Elora dan Leora, juga Ibu Rosi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, dan kami mengucap syukur Engkau sudah menambahi umur dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah umur panjang yang Tuhan sediakan boleh berguna, boleh oh Tuhan menjadi berkat, dan kami boleh hidup menyenangkan Engkau dalam setiap hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kekuatan, kesehatan Engkau berikan, bahkan berkat-berkat-Mu Engkau cukupkan, dan damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami pohonkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, amin, terjadi di tempat ini, yes, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.